Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai yang sangat menarik antara Johannes Zukertort melawan Joseph Henry Blackburn. Ini terjadi pada 5 Mei 1883. Apakah kalian terasa familiar dengan keduanya? Mereka ini termasuk legenda catur guys. Zukertort adalah penemu pembukaan Zukertort Variation, sedangkan Blackburn adalah penemu variasi skakmat Blackburn. Oke, daripada penasaran, mari kita lihat langsung bagaimana keberlangsungan dari gamenya. Di sini, Zukertort sebagai putih dan Blackburn megang hitam. Permainan dibuka dengan pion C4 guys. Mungkin terlihat asing, ini disebut dengan English opening. Next pion E6 atau Agincourt defense. Dilanjut pion E3 dan kuda F6. Kuda ke F3 pengembangan kuda, dijawab pion B6 persiapan fianchetto gajah. Sebenarnya di sini mereka sudah keluar dari opening book. Jadi ya langsung main bebas. Oke. Bukan pion D4 mengontrol petak pusat, tapi gajah ke E2 mengaktifkan gajahnya dan persiapan rokade pendek. Kenapa gajah ini nggak ke D3? Karena jika ke D3, dia akan menghalangi pion D untuk maju. Oke, jawaban Black di sini adalah gajah ke B7. Next rokade pendek dari Zukertort dibalas pion D5 dan pion D4 baru dimainkan di sini. Gajah D6. Jawaban Black di sini untuk mengaktifkan gajahnya dan persiapan rokade pendek. Next kuda C3, persiapan kuda ke B5 jika pion tidak maju ke A6. Dan di sini hitam rokade pendek. Pion B3 untuk memperkuat struktur pion dan kuda B ke D7 pengembangan kuda. Gajah ke B2 dan menteri ke E7 untuk menghubungkan benteng. Karena pion tidak maju ke A6, jadi kuda ke B5 dan kuda ke E4. Keduanya sama-sama menempatkan kudanya ke petak yang krusial. Sampai sejauh ini, kedua pemain masih belum terburu-buru dan masih mempersiapkan posisinya. Barulah di sini, Zukertort memakan gajah dengan kuda dan dimakan balik dengan pion. Next kuda ke D2 menawarkan pertukaran kuda yang sangat mengganggu di petak pusat ini. Blackburn melindungi kudanya dengan memainkan kuda D ke F6. Di sini, pion kali pion adalah gerakan untuk kalian yang senang dengan penyederhanaan perwira. Tapi Zuk memainkan pion ke F3. Dibalas kuda kali kuda dan menteri kali kuda. Next pion D kali pion C, dibalas gajah E kali pion. Pion D5 menyerang gajah, gajah mundur ke D3. Melihat file C kosong, Blackburn menggeser benteng F-nya ke C8. Zukertort juga menggeser benteng A-nya ke S1. Benteng C7, persiapan menumbuhkan benteng, dijawab pion E4. Benteng A ke C8, dan pion E5 menyerang kuda. Kuda kabur ke E8, dibalas pion ke F4. Pion ini menutup pandangan menteri ke H6, jadi Blackburn pion ke G6 untuk menjaga pion H dari serangan gajah. Dan persiapan pion F5 jika dibutuhkan. Benteng E maju ke E3, dibalas pion ke F5. Ini kesempatan putih untuk membongkar struktur pion milik hitam. Dan Zukertort memakan pion dengan N pasan. Bukan menteri kali pion, tapi kuda kali pion. Lagi, Zukertort membongkar struktur pion dengan pion F5. Coba kita lirik sebentar. Di sini, yang bisa memakan pion F hanya pion G, karena pion E sedang terpaku benteng. Jadi setelah pion kali pion, gajah kali pion menyerang pion 2 kali. Di sini serba tidak sehat untuk hitam. Hitam dalam posisi yang kurang baik, gajah kali pion adalah skak benteng, dan jika pertukaran terjadi pun tetap putih yang diunggulkan. Salah satunya, jika benteng ke E8 untuk melindungi pion, gajah ke D3 membuka serangan benteng ke arah kuda. Raja ke H8 menghindari file terbuka,
Benteng E ke F3 menyerang kuda 2 kali. Benteng F8 melindungi kuda. Menteri ke H6 menyerang kuda 3 kali dan menyerang pion 2 kali. Menteri ke G7 melindungi semuanya sekaligus mengadu menteri. Benteng kali kuda, benteng kali benteng, benteng kali benteng, menteri kali menteri, benteng kali menteri, raja G8, dan benteng kali pion. Putih unggul 1 gajah dan 1 pion. Oke, kita kembali. Blackburn tidak memakan pion, tapi kuda ke E4 menyerang menteri. Kuda dimakan oleh gajah, dan pion makan gajah. Next pion kali pion G, dan benteng ke C2. Terlihat bagus ya, double attack, tapi sebenarnya tidak juga. Karena di sini, Zukertort membalasnya dengan pion kali pion sekak. Coba kita bahas. Langkah paling aman buat raja, bukan makan pion. Karena jika raja kali pion, benteng H3 sekak. Raja G6, menteri H6 ancaman mat, menteri ke H8. Sekak mat ini nggak bisa dihindari ya, hanya bisa diperpanjang dengan benteng kali pion sekak. Raja kali benteng, pion E3 discover sekak, pion menutup, benteng C2 sekak, raja G1, benteng G2 sekak, raja kali benteng, gajah kali pion sekak, raja G1, menteri F6 menutup penjagaan benteng ke file F, benteng kali menteri, pion E2, dan benteng G3 sekak mat. Oke, di sini Blackburn raja H8, pion D5 discover sekak, dan pion E5 menutup sekak. Oke, sekarang apa? Putih sudah nggak punya sekak ya, tapi harapan belum habis untuk Zukertort. Dia memainkan menteri B4 guys, merelakan menterinya untuk dimakan, dan ini adalah gerakan brilian. Blackburn emang nggak makan menteri, tapi mari kita lihat apa yang terjadi jika menteri sampai dimakan. Jika menteri kali menteri, maka gajah kali pion sekak, raja kali pion, benteng H3 sekak, raja G6, benteng G3 sekak, raja H6, benteng F6 sekak, raja H7, benteng F7 sekak, raja H6, gajah F4 sekak, raja H5, dan benteng H7 sekak mat. Jadi pengorbanan menteri ini bukan asal-asalan ya. Tapi Blackburn tidak makan menteri, dia malah menutup serangan menteri dengan benteng 1 ke C5. Jelas benteng F6 sekak. Jika menteri kali benteng, hasilnya seperti tadi ya. Jadi raja kali pion, menteri kali pion sekak, raja G7, gajah kali pion sekak, raja kali benteng, gajah G7 sekak. Jika menteri kali gajah, menteri E8 sekak mat ya. Tapi gajah nggak dimakan dan raja ke G8. Dan Blackburn menyerah setelah Zukertort tanpa ampun memakan menteri dengan menteri. Benar-benar epic. Bagaimana Zukertort bisa mendominasi permainan dan mengejutkan lawannya dengan pengorbanan menterinya itu. Dan jika permainan dilanjutkan, sekak mat ini tidak terbendung. Dan yang bisa dilakukan oleh hitam hanya memperpanjang sekak matnya. Tapi jika dipercepat, misal ya, gajah kali pion, maka menteri F8 sekak, raja H7, benteng H3 sekak, raja H6, dan menteri F6 sekak mat. Ya, memang mendominasi permainan itu sangatlah penting. Walaupun ada istilah epic comeback, tapi lebih aman lagi jika kita mengontrol jalannya permainan. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess dan terima kasih guys.